Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Musabil, asal dari Purwokerto. Di sini saya ingin mempresentasikan rangkuman dari 3 video yang tadi diberikan, yaitu tentang belajar desain grafis. Apa itu desain grafis? Desain grafis itu adalah proses atau cara berkomunikasi atau penyampaian komunikasi secara visual. Nah, pada tahun 2000-an dulu itu desain grafis itu sangatlah eksklusif atau sangat jarang, karena bisa jadi karena keterbatasan teknologi, keterbatasan internet. Tidak seperti di zaman sekarang, banyaknya atau meningkatnya teknologi, meningkatnya ilmu pengetahuan. Jadi banyak di zaman sekarang lebih mudah untuk mempelajari desain grafis. Sebelum mempelajari desain grafis, ada beberapa tips atau hal yang harus kita lakukan sebelum mempelajari desain grafis. Yang pertama yaitu kita harus memahami dasar-dasar dari sebuah desain. Yang pertama yaitu memahami istilah umum pada desain. Contohnya seperti font atau kerning atau yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu tentukan gaya desain kalian. Misalkan ketika kalian membuat desain, kalian ingin membuat logo atau tipografi atau misalkan membuat poster dan lain-lainnya. Hal ini diperlukan agar ketika kalian ingin membuat desain lebih tergambarkan. Yang ketiga ialah mencari inspirasi. Nah, inspirasi ini sangat diperlukan agar apa? Agar ketika kalian ingin membuat sebuah desain lebih tergambarkan. Misalkan kalian mencari inspirasi di sosial media, di Instagram, di Pinterest ataupun yang lainnya, itu sehingga kita dapat lebih tergambarkan. Kemudian yang keempat ialah setelah kita mencari inspirasi, kita mencoba membedah proses desainnya, yaitu dengan menentukan pola garisnya, dengan pemilihan warnanya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu ketika sudah memahami istilah umumnya, menentukan gaya desainnya, mencari inspirasinya, kemudian selanjutnya yaitu membuat ulang desain yang menginspirasikan. Ketika kalian sudah membuat satu desain, kemudian coba kalian buat ulang, bedah ulang, agar apa? Agar lebih lebih tertanamkan, lebih meyakinkan gitu. Yang terakhir yaitu spesifikasi pencarian. Nah, gunanya spesifikasi pencarian itu untuk mencari elemen-elemen ketika kalian ingin membuat desain grafis. Kemudian, nah itu tadi 6 tips sebelum kalian mempelajari sebuah desain grafis. Kemudian visual atau copy itu mempunyai prinsip dan tulisan yang sama, yaitu menyampaikan informasi dan komunikasi. Di sini ada 3 hal basic yang harus kalian ketahui tentang desain grafis. Yang pertama yaitu tujuan. Ya, itu tujuannya untuk apa kalian membuat desain grafis. Dan yang kedua elemen,
Yang ketiga yaitu prinsip. Yang pertama ialah desain objektif atau tujuan. Nah, desain objektif atau tujuan itu ada 4 hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu keterbacaan. Desain itu memastikan sebuah informasi itu dapat tersampaikan dengan jelas, yaitu harus, makanya gunanya keterbacaan di sini itu untuk agar para pembaca itu membaca jelas informasi yang kita sampaikan. Yang kedua yaitu struktur, ialah bagaimana sebuah desain dapat mengatur arus informasi sehingga dapat tersampaikan secara selektif. Yang keempat ialah simple atau mudah dipahami. Ketika kalian membuat sebuah desain grafis, buatlah sesimpel mungkin. Yang simple agar apa? Agar informasi yang tersampaikan itu mudah dipahami. Yang terakhir ialah memorable. Gunanya apa? Agar pembaca mengingat dengan mudah informasi yang kita sampaikan. Jadi desain objektif atau tujuan itu memiliki 4 tujuan, yaitu apa? Keterbacaan, struktur, simple, dan memorable. Yang kedua, hal basic tentang desain yang harus kita ketahui. Yang kedua ialah elemen. Elemen di sini bisa kita sebut dengan kotak alat. Yang pertama ialah tipografi. Ada 2 kategori font dalam tipografi, yaitu yang pertama serif dan sans serif. Yang kedua yaitu image. Nah, image di sini itu berfungsi untuk membangun koneksi pada elemen lainnya. Yang kedua, shape atau bentuk. Di sini bentuk sangat menentukan emosional kita. Ketika misalkan bentuknya bulat, nah ini lebih terarah kepada emosional yang lembut. Nah, ketika misalkan kotak, nah ini biasanya untuk penegasan. Kemudian warna ini sangat penting untuk sangat penting agar para pembaca itu dapat jelas atau langsung membaca informasi yang kita sampaikan. Yang terakhir ialah space atau ruang. Nah, ruang di dalam tipografi ini, di dalam elemen penting agar kita ketika menyampaikan informasi tidak penyampaian pembaca bisa langsung tertuju kepada informasi tersebut. Kemudian hal basic tentang desain yang harus kita ketahui yang ketiga ialah prinsip desain. Prinsip desain yang pertama yaitu kontras. Kontras ini penentuan warna atau kecerahan. Misalkan warna hitam kita cocokkan dengan warna cerah, warna putih. Tidak bisa judul hitam namun background hitam. Nah, itu tidak bisa. Harus menyesuaikan kontras. Kemudian selanjutnya yaitu hierarki visual. Ialah apa itu hierarki visual? Hierarki visual itu prinsip yang mengatur elemen visual agar dapat membantu arus informasi sesuai yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya rule of proximity ialah prinsip yang menyatakan akan membentuk sebuah hubungan dengan sebaliknya. Yang berjauhan akan dipersepsikan tidak mempunyai hubungan. Yang selanjutnya ialah keseimbangan. Nah, keseimbangan ini gunanya untuk
memberikan jarak antara font dengan font lainnya sehingga tidak mempersempit ruang. Jadi mungkin sekian yang dapat saya rangkum dan dapat saya sampaikan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.